Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas identifikasi sistem non-parametrik pada servo MG90S. Pemodelan karakteristik dinamika sebagai mekanisme penggerak pintu otomatis. Bisa di next. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ahmad Abbas Fikri Akbar. Yang kedua ada Bayu Dwi Utomo, yang ketiga ada Wildan Teguh Salam, yang keempat ada Hizkia Stefanus Adrianto. Penelitian. Objek penelitian ini berfokus pada servo MG90S sebagai aktuator utama dan Arduino Uno sebagai mikrokontroler pengendali. Servo MG90S dipilih karena ukurannya yang compact dan kemampuannya memberikan respon cepat melalui kendali sinyal pulse width modulation atau PWM. Dalam aplikasinya, sistem ini dirancang sebagai penggerak untuk mekanisme pintu otomatis. Terus yang kedua ada tujuan eksperimen. Tujuan inti dari eksperimen ini adalah melakukan pemodelan dinamika sistem. Proses ini bertujuan untuk memetakan karakteristik respon input-output dari motor servo secara real. Eksperimen ini menggunakan pendekatan non-parametrik, yang berarti pemetaan dilakukan secara langsung berdasarkan data eksperimen tanpa mengasumsikan atau menerapkan parameter model teoritis tertentu di awal. Kemudian lanjut untuk yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi yang diterapkan terdiri dari 2 langkah berurutan. Yang pertama ada eksitasi, yaitu sistem diberikan sinyal gangguan atau stimulan berupa perubahan sudut acak untuk melihat bagaimana servo merespon perubahan tersebut. Dan yang kedua ada pengolahan data input-output yang dihasilkan kemudian disusun dalam bentuk matriks data. Matriks ini diolah menggunakan domain waktu, diskrit dengan bantuan software MATLAB untuk menghasilkan model identifikasi sistem yang akurat. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami melakukan percobaan selama 2 menit untuk mengambil data sampel dari si motor servonya, lalu kami amati di bagian serial monitornya. Lalu data dari serial monitor tadi yang sudah kita bikin di notepad, lalu kita rename dengan format CSV, kita drag kita drag dan kita tempel di sini. Ini datanya tadi yang sudah ditempel, lalu kita melakukan permodelan di MATLAB. Oke, terima kasih untuk hanya ada deskripsi sistem atau model acuan terus sistem yang dimana untuk proses identifikasi sistem sendiri itu dilakukan untuk mengetahui karakteristik dinamika servo berdasarkan hubungan antara sinyal input dan juga output dari sistem sendiri. Nah, untuk pemodelan dari data eksperimen sendiri itu secara langsung dari pengujian servo menggunakan Arduino Uno, kemudian hasil pengukurannya dapat disimpan pada file CSV dan juga akan diolah berada pada di MATLAB sendiri. Nah, untuk hanya bisa dilihat pada slide itu sendiri ada fungsi transfer discrete yang dimana itu model sistem yang dipresentasikan. Nah, untuk GC sama dengan B per A. Nah, dimana untuk B sendiri atau B-nya sebagai polinomial pembilangan dan juga untuk yang A-nya sendiri sebagai polinomial penyebut. Nah, untuk TS itu sendiri ada 0,5 detik sampling yang kita gunakan dan hanya ada B sama B-nya sebagai 0,15 sampai dengan 0,10 dan juga akhirnya di 1 sampai 1,3. Nah, oke, untuk hal-nya berdasarkan fungsi transfer yang kita gunakan tersebut, kita memiliki beberapa sistem yang dimana mulai dari sistem pole dan zero yang pada karakteristik respon servo. Nah, untuk pole dan zero mengontrol kestabilan serta bentuk respon transien servo. Halnya pada yang sebelah kanan sendiri itu untuk gelombang yang kita gunakan atau karakteristik dari hasil
deskripsi sistem yang kita gunakan. Nah, itu akan sangat stabil yang dimana mencapai kondisi steady state tanpa divergensi atau osilasi berlebihan, sehingga ketika nanti pada titik tertentu akan memiliki garis yang stabil atau kondisi yang divergensi dan tanpa osilasi berlebihan. Nah, bisa di next, untuk hanya bisa dijelaskan dari teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian visualisasi data. Di tahap ini, kami melakukan pengamatan terhadap hubungan antara data input dan output pada sistem servo MG90S. Untuk input yang digunakan, kami memakai sinyal PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Sinyal ini dipilih karena memiliki pola acak, sehingga dapat memberikan variasi masukan yang cukup pada sistem. Dengan adanya variasi tersebut, karakteristik atau perilaku dinamik servo bisa terlihat lebih jelas. Kemudian untuk data output, data diambil langsung dari hasil eksperimen servo yang disimpan dalam file CSV. Selain itu, kami juga menambahkan Gaussian noise kecil agar kondisi sistem lebih mendekati keadaan nyata. Karena pada sistem sebenarnya biasanya terdapat gangguan atau noise. Dari hasil visualisasi yang diperoleh, terlihat bahwa sinyal input berubah secara acak sesuai karakteristik PRBS, sedangkan pada output servo sendiri terlihat bagaimana sistem merespon perubahan input yang diberikan. Pada output yang ditambahkan noise, terlihat adanya sedikit gangguan pada sinyal sehingga data menjadi lebih realistis. Selanjutnya ada pada bagian hasil identifikasinya. Baik, untuk pada tahap ini digunakan metode identifikasi non-parametrik dengan fungsi impulse. Metode ini digunakan untuk memperkirakan respon impuls sistem berdasarkan hubungan data input dan output tanpa perlu menentukan model parameter secara langsung. Data yang digunakan berasal dari input PRBS dan output servo yang sebelumnya telah ditambahkan noise. Setelah itu, data diproses menggunakan eData dan MATLAB untuk dilakukan estimasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, respon impuls hasil estimasi memiliki pola yang hampir sama dengan respon sistem yang sebenarnya. Di awal respon tadi terlihat amplitudo yang cukup besar karena pengaruh input yang diberikan, kemudian amplitudonya menurun secara bertahap sehingga mendekati nol. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem servo memiliki karakteristik yang stabil walaupun masih ada sedikit perbedaan antara hasil estimasi dengan sistem aslinya. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya di bagian analisis, validasi, model, dan uji residu. Pada bagian ini, hasil identifikasi sistem servo MG90S telah dilakukan. Di bagian kiri terdapat grafik perbandingan antara true system atau sistem acuan dengan hasil estimasi dari metode identifikasi non-parametrik. Kalau dilihat bentuk grafik keduanya sebenarnya sudah cukup mirip. Respon sistem sama-sama mengalami kenaikan di awal, kemudian amplitudonya menurun secara bertahap hingga mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa model hasil identifikasi sudah mampu mengikuti karakteristik dinamika servo dengan cukup baik. Namun masih terlihat ada sedikit selisih amplitude atau deviasi pada beberapa bagian grafik. Pada bagian kanan slide dijelaskan penyebab utama terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu adanya gangguan noise. Noise ini membuat hasil estimasi tidak bisa benar-benar identik dengan sistem asli karena data eksperimen mengalami gangguan saat proses pengukuran. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan jumlah sampel data. Semakin sedikit data eksperimen yang digunakan, maka akurasi estimasi sistem juga menjadi lebih terbatas.
Lalu yang ketiga berasal dari kondisi fisik sistem yang tidak ideal, misalnya ada delay mekanik pada servo, gesekan pada engsel pintu, dan ketidakstabilan kecil pada aktuator servo MG90S. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat hasil uji residu. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa korelasi residu terhadap input massa lalu relatif kecil dan mendekati white noise. Artinya sebagian sistem informasi penting dari sistem sudah berhasil direpresentasikan oleh model identifikasi. Karena itu dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh sudah valid dan cukup baik untuk merepresentasikan dinamika sistem servo 90S MG90S pada mekanisme pintu otomatis. Bisa di next. Jadi untuk kesimpulan dari laporan kami, model parametik berhasil merepresentasikan dinamika aktuator pintu otomatis secara akurat berdasarkan domain waktu diskrit. Sekian dari penjelasan dari laporan kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.